Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, dosen pendidikan matematika STKIP PGRI Situbondo. Mengajar matematika merupakan tantangan dan kesenangan tersendiri bagi saya, karena di setiap kehidupan kita selalu menemukan konsep-konsep matematika. Mata kuliah yang diampu yaitu kalkulus diferensial, aljabar linier, kapita selekta pendidikan matematika, logika matematika, profesi kependidikan, metode penelitian, kajian kurikulum, persamaan diferensial biasa, analisis real, statistik dasar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Pendidikan Matematika. Kapita Selekta Pendidikan Matematika ini termasuk pada rumpun mata kuliah pendidikan yang ditempuh di semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang materi-materi penting materi sekolah yang menengah beserta analisis konsep, struktur, dan keterkaitan antara topik dan penerapannya dalam pemecahan masalah. Sistem perkuliahannya yaitu daring dan tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, PBL, dan game-based learning. Didukung oleh rekam jejak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan media permainan edukatif dan modul pembelajaran matematika yang nantinya dijadikan referensi utama. Hal-hal yang saya tekankan pada mahasiswa yang pertama yaitu jangan pernah takut salah untuk mencoba. Matematika itu menyenangkan. Komponen penilaiannya yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. CMPMK yang saya ambil di RPS yaitu mampu menganalisis materi, struktur, konsep, dan keterkaitan topik-topik matematika sekolah. Mampu menganalisis penyelesaian masalah matematika menggunakan pendekatan matematis yang tepat. Mampu menganalisis isu dan permasalahan terkini dan pembelajaran matematika serta merumuskan alternatif penyelesaian berdasarkan kajian ilmiah. Mampu merancang kegiatan pembelajaran matematika yang inovatif dan berdiferensiasi. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan kajian materi matematika secara ilmiah. Mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab, bekerja sama, dan menghasilkan kinerja yang bermutu. Untuk mencapai tujuan itu, saya pecah kembali menjadi beberapa sub CPMK yang tertera di RPS. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, absen dulu ya. Atau buka syaratnya masing-masing. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita belajar mata kuliah apa? Kapita Selekta Pendidikan Matematika. Oke, kita hari ini akan belajar tentang sistem persamaan linier. Masih ingat enggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ini Bu, Apa? kemarin kita belajar tentang eksponen. Pelajaran eksponen. Bagus. Aja masih ingat ya? Oke, kita masuk ke sistem persamaan linier. Oke. Sebelumnya masih ingat nggak sistem persamaan linier di SMA pernah diajarin apa enggak? Pernah. Pernah ya, ingat ya? Semester berapa? Kelas berapa dan semester berapa? Kelas 1 dan semester 1. Kelas 1 semester 1. Berarti Via ingat ya? Ingat. Oke. Pernah nggak kalian ngebayangkan selama belajar sistem persamaan linier, kalau misalnya kalian menjadi sebuah konsultan UMKM yang memiliki 3 mesin produksi, pemilik usaha itu ingin mengetahui kapasitas masing-masing mesin agar target produksi dapat tercapai dengan biaya yang efisien. Tanpa matematika, semua itu perkiraan saja, dikira-kira saja. Tapi kalau kita hitung dengan sistem persamaan linier, itu kita dapat memperoleh solusi yang
kalian sehari-hari. Juga dapat mengkaitkan antara konsep sistem persamaan linier dengan permasalahan nyata dan mengembangkan soal-soal matematika yang dengan contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Terus matematika tidak hanya dipahami sebagai kumpulan rumus, tetapi sebagai alat berpikir kritis dan kreatif dalam pemecahan persoalan, ya. Oke. Seperti biasa, dua hal yang sering saya ingatkan kepada kalian sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama, apa? Jangan takut salah. Yang kedua, matematika itu menyenangkan. Matematika itu menyenangkan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya. Next, kita belajar sistem persamaan linier. Sudah siap belajar? Siap. Sistem persamaan linier. Misal nih, kenapa saya membuat contoh tentang UMKM? Tentang UKM, kenapa? Karena kita banyak ikut UKM berkewirausahaan. Oh, semester 3 karena kalian semua ikut UKM kewirausahaan. Makanya saya itu membuat contoh yang ada di kehidupan diri kalian sendiri, yaitu kalian ikut UKM kewirausahaan. Sebuah UKM kewirausahaan mahasiswa bergerak di bidang produksi kue untuk dijual pada kegiatan bazar kampus. Dalam waktu 18 jam, produksi 3 mesin yang digunakan untuk membuat proses pembuatan kue menghasilkan komponen-komponen mesin A, mesin B, sama mesin C, ya. Mesin A itu menghasilkan 3X plus 2Y plus 2Z, A plus Z. Sedangkan mesin B 2X plus 2Y plus 2Z, mesin C 3X plus 6Y plus 3Z. Itu komponennya selama 18 jam. Kira-kira ada yang punya angan-angan nggak kita belajarnya bagaimana? Punya angan-angan? Belum. Oke, next ya. Sistem persamaan umum, sistem persamaan linier. AX plus B sama dengan 0. A itu kue, yang X itu B itu sama dengan 0. Kalau misal saya punya 2X plus Y sama dengan 0, yang mana variabel? X. Yang mana konstanta? Y. Yang mana koefisien? 2. Oke, misal lagi 5X min 2Y sama dengan 0. X-nya ini apa? Variabel. Y-nya? Variabel. Bagus. Ya. Sistem jenis-jenis persamaan linier itu ada 3. Yang pertama, sistem persamaan linier 1 variabel sama 2 variabel dan 3 variabel. Kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya? Apa bedanya? Kalau persamaan linier 1 variabel hanya memiliki 1 variabel yaitu X, dan persamaan linier 2 variabel memiliki 3 variabel yaitu X dan Y. Sedangkan persamaan linier 3 variabel memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Ingat semua ya. Kalau sistem persamaan linier berarti variabelnya, kalau yang satu variabel itu variabelnya ada 1. Contohnya di sini berarti 2X min 4, variabelnya yang mana? X. Persamaan linier 2 variabel 3X plus 4Y plus 2Z, itu variabelnya yang mana? X dan Y. Persamaan linier kedua variabel, coba sama Mas Zaya. Persamaannya variabelnya yang mana Mas Zaya? X, Y, dan Z. Ada 3. Oke ya. Next ya. Sistem persamaan linier 2 variabel dan persamaan umumnya. Untuk sistem persamaan linier itu ada 3 metode, yaitu metode substitusi,
metode eliminasi dan metode gabungan. Ada yang tahu nggak metode substitusi itu apa? Apa? Metode substitusi adalah mengganti kebersamaan yang lain. Mengganti persamaan ke persamaan yang lainnya. Kalau eliminasi, Menghilangkan satu variabel. oke, menghilangkan satu variabel. Kalau metode gabungan, Metode gabungan dari substitusi tadi. oke, kalau substitusi berarti metode Mengganti. mengganti ke variabel yang lain. Kalau eliminasi berarti menghilangkan. Kalau gabungan berarti menggabungkan antara substitusi dan eliminasi. Ada contohnya nih. 2x plus 4y sama dengan 14 dan x-nya sama dengan 5y. Besar, saya tulis dulu. 2x plus 4y sama dengan 14, x-nya itu 5y. Berarti kita masukkan 2 kali 5y plus 4y sama dengan 14. Berarti 10y plus 4y sama dengan 14. Berarti 14y sama dengan 14. Y-nya sama dengan 1. Masukkan ke x. X sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Kalau pakai cara kayak gini berarti pakai metode apa? Substitusi. Cara substitusi. Ada yang bingung nggak substitusi? Nah, ya. Contoh implementasi sistem persamaan linear yang satu variabel. Ini implementasi dalam kehidupan. Terdapat sebuah mesin penggorengan dan mesin pengadu. Bahan mentah. Lama pemakaian mesin penggorengan 3 kali lipat lama pemakaian mesin pengadu. Selisih lama pemakaian keduanya yaitu 30 tahun penggunaan. Lantas berapa lama pemakaian mesin pengadu? Ayo. Berarti kita temunya punya variabelnya ada berapa? Ada 1. Kita contohkan sebagai X. Sebenarnya variabel itu bisa X, bisa Y, bisa Z, tapi kita contohkan di sini X. Didapat bahwa lama mesin penggunaannya yaitu 45 tahun. Oke, next ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti variabelnya ada 3. Berarti variabelnya yang di sini pakai apa saja? X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Tadi ada pemodelan matematikanya 2x plus 3y plus z sama dengan 200.000. 2x plus 2y plus 2z sama dengan 250. 3x plus 6y tambah 3z sama dengan 450.000. Kita masuk ya ke sistem persamaan linear yang tadi. Sebuah UKM kewirausahaan yang tadi didapat, berarti kita bisa membuat model matematikanya yang mana? Yang ini ya. Ini model matematikanya. Nih, didapat model matematikanya dari soal itu berarti 2x plus 3y plus z sama dengan 200.000. 2x plus 2y plus 2z sama dengan 250. 3x plus 6y plus 3z 450.000. Kita coba buktikan pakai metode eliminasi. Tadi metode eliminasi apa? Menghilangkan satu variabel, salah satu variabelnya ya. Nah, kita masukkan tuh eliminasi persamaan 1 dan 2 ya, sehingga didapat y-nya itu sama dengan 25.000. Gampang kan? Cara eliminasi berarti kan 2x plus 3y plus z sama dengan 200.000. Terus 2x plus 2y 2x plus 2y plus 2z plus 2z sama dengan 250.000. 250.000.
Berarti yang mana yang kita eliminasi? Yang mana? X-nya ya dikurangi. Berarti tinggal Y min Z sama dengan min 50.000 gitu. Bisa? Gampang kan? Gampang. Itu gampang mudah ya. Oke, lanjut ya. Terus eliminasi sehingga menghasilkan Y-nya 25.000. Z-nya itu 75.000. Tinggal apa berarti yang belum? Tinggal X. Mari kita eliminasi yang X. Nah, kita eliminasi 1 dan 2 sampai X-nya sama dengan 25.000. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk eliminasi? Ada, X ya. Oke, sudah eliminasi, kita metode apa berarti? Substitusi. Apa tadi substitusi? Dari pasangan yang lain nih. Kita mensubstitusi. Apa yang dijadikan substitusi? Berarti yang dari sini Z. Z-nya. Berarti jadi yang awalnya 2X plus 3Y plus Z sama dengan 200. Z-nya jadi 200.000 dikurangi 2X min 3Y. Ingat kan? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sudah disubstitusi, kita masukkan nih. Masukkan, disubstitusikan, didapat Y-nya 25, X-nya 25. Sama nggak namanya tadi? Sama. Oh, sama. Cuma beda metode aja ya. Next, berarti yang kurang apa ini masih? Gabungan. Berarti kurang yang Z-nya. Z 75.000. Oke, sudah itu metode apa? Gabungan. Gabungan. Oke, berarti kalau metode gabungan itu menggabungkan antara metode eliminasi dan eliminasi. Kalau yang pertama nih, ini berarti apa? Eliminasi. Kalau yang ini berarti substitusi. Paham nggak? Paham. Oke, next ya. Sebelum saya melanjutkan ke contoh soal, sebenarnya yang kalian pelajari dari tadi itu sejalan dengan penelitian saya, yaitu tentang pengembangan modul Flip HTML menggunakan media aplikasi CMake untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika dan pengaruhnya terhadap antusiasme mahasiswa dalam belajar materi algebra. Di situ itu menjelaskan tentang sistem persamaan linear ya. Oke. Nanti kalian bisa baca di link ini ya. Oke, next. Ya, buat kelompok. Oke. Jangan lupa ya, perhatikan cara bermainnya. Ini kita bukan belajar sambil permainan. Kita belajarnya permainan ya. Ini ada gamenya. Kumpulkan poin sebanyak mungkin. Nanti poinnya yang mana yang lebih banyak. Oke. Nih. Gamenya ini ya. Ini seperti teka-teki. Yang mana di sini jawabannya nanti huruf ya. Nomor 1 berarti itu clue-nya itu ada T, ada A, R, E ya. Yang kedua berarti dia vertikal. Yang ketiga mana? Horizontal ya. Paham? Jadi nanti kalian isi nih di sini. Dan itu merupakan jawabannya dari soal-soal di bawah. Nah, soal nomor 1 ini ya. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama 4 ini sampai 6 itu jadi satu kesatuan. Nanti kelompoknya mana yang lebih duluan? Ya, ini 4 sampai 6. Oke? Saya contohkan nomor 1. Program studi pendidikan matematika akan memperbanyak modul belajar untuk kegiatan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Sebuah kios fotokopi memiliki 2 mesin. Mesin A setidaknya dapat memfotokopi 3 rem per jam, sedangkan mesin B sebanyak 4 rem per jam.
Jika pada suatu hari mesin A dan mesin B jumlah jam kerjanya 18 jam dan menghasilkan 60 rim, maka mesin A sedikitnya menghasilkan berapa kira-kira? Menghasilkan berhasilkan berarti kalau itu berarti menghasilkan 36. Berarti nomor 1 benar. Dan itu dari jawaban kalian. Kalian kerjakan dulu nanti kira-kira dari bukunya itu apa. Oke? Ya. Ya. Kerjakan. Ya, soalnya itu jam di depan. Ya, soalnya ya. Nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2 siapa yang bisa duluan? Nomornya mana? Jawabannya apa? Oh, nomor 2 sama 3 kalau itu ya, nomor 2. Ya, betul. Yuk. Berarti yuk, coba. Nomor 2 dan 3 lupa ya? Coba. Nomornya lupa. Oke. Berarti pas sampai 6 kelompoknya ini lengkap. Oke. Yuk. Coba. Sudah. Sampai 6. Oh, nomor 2. Ya. Ya. Sudah selesai. Berapa? Jawabannya berapa? Benar. Sama itu. Sama itu. Yang kelompok itu yuk maju kelompoknya lemah. Kelompoknya lemah. Ya. Sudah. Oke. Berarti nomor 2 sama 3. Nomor 2 berarti apa? Jawabannya 1000. 200 set. Berarti jawabannya itu benar.
Sudah? Oke. Ya, nomor 1 berarti, nomor 2 tadi 1.200. Berarti kelompoknya lupa udah kamu dong. Dua ribu. Oke, benar juga ya. Tangan dong. Yang empat jawabannya berapa? Nomor 4. Media empat. Oke. Yang nomor 5? Dua Bu. Media B. B Dua. 2. Yang 6? 6. Media C. 6. Oke, tepuk tangan dong. Berarti bisa menjawab 3. Di sana 2. Gak apa-apa dong. Tepuk tangan. Yeay. Oke ya. Sebenarnya game yang kalian gunakan tadi itu hasil juga dari penelitian saya bersama teman-teman saya, yaitu tentang game tebak operasi. Ya. Untuk penyelesaian aljabar tadi, sistem persamaan linear itu bisa menggunakan CMake, GeoGebra, Microsoft Math Solver, sama MATLAB, sama Maple juga ya. Jadi kalian bisa menggunakan banyak aplikasi. Oke, selanjutnya ada tugas bisa kalian buka di siakan, sudah saya upload di siakannya masing-masing, bisa kalian buka. Oke, kesimpulannya apa? Belajar dari ini apa? Persamaan linear Adalah kumpulan persamaan linear dengan 2 atau lebih variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Oke, ada berapa sistem persamaan linear? 3. Sistem persamaan linear. Metode apa saja yang bisa digunakan? Substitusi, eliminasi, dan penambahan. Oke, sebagai calon guru matematika, saya berharap kalian tidak hanya mampu menyelesaikan soal, tetapi juga mampu merancang pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis penelitian, sehingga nantinya peserta didik lebih mudah dalam memahami konsep matematika. Oke, sebelum ditutup jangan lupa isi angket terlebih dahulu, yang mana biar saya bisa mengevaluasi pembelajaran hari ini untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Satu motivasi di hari saya, lari jika bisa, berjalan jika perlu, melangkah jika harus, tapi jangan menyerah apapun.